Ini, ini ada Pak Anwar ini. Iya Tapi Pak Anwar, ini apa kenapa ini namanya? dari Jawa di sini? Ya, kondisinya gimana Pak Anwar? Untuk saat ini kan diduga banyak menerima tudingan ya Pak Anwar ya, tudingan keterlibatan atau dugaan pembiaran gitu ya, maksudnya dalam kasus Nizam. Pak Anwar sendiri menanggapinya seperti apa nih dengan banyaknya dugaan tudingan yang mengarah ke Pak Anwar? Ya itu semua tidak benar ya. Kalau mau dibiarkan nggak mungkin saya masukkan pesantren, bukan pondok, dan saya sekolahkan. Perihal dugaan KDRT yang kini diungkap ya Pak, maksudnya dibongkar oleh baik kubu TR dan juga Ibu Lisna sendiri, mungkin tanggapan Pak Anwar gimana nih? Uh, Mungkin kan secara nggak langsung diduga ya Pak, secara nggak langsung jadi kayak mengerucut, diduga ada keterlibatan atau jadi opini lah gitu Pak, atau framing lah gitu Pak. Bapak menanggapinya seperti apa? Iya, Mbak ya. Ini yang saya sayangkan, Mbak ya. Harapan saya, ibunya anak saya ini datang, ya maksudnya datang dengan pengacaranya itu untuk menguak kasus kasus ini. Ada kejanggalan ini tentang kematian anak saya dan anak dia juga. Kalau dia mempermasalahkan masalah KDRT yang sudah terjadi 12 tahun lebih, ini kayaknya tidak relevan, Mbak ya. Ini kan dua-duanya membahas tentang dugaan KDRT ya Pak ya. Ini yang dimaksud Bapak 12 tahun ini yang ibu kandung atau ibu tiri nih Pak? Ya yang ibu kandung, yang waktu sama ibu kandung anak saya ya, Pak. Ini kan sudah terjadi 12 tahun yang lalu, tapi sekarang kok diumbar kembali gitu. Kalau terkait ibu tiri atau TR yang diduga juga membongkar tentang KDRT yang pernah dialami saat menikah dengan Bapak sendiri gimana tuh Pak? Nah, kalau sama TR ini saya akan nolak keras ya. Saya melakukan KDRT. Sebetulnya yang melakukan KDRT itu TR sama saya, tapi saya memang banyak membuat ya perlindungan gitu. Pertama terjadi KDRT itu kanjut saya dipukul, Pak ya, sama TR ini. Dan saya juga pernah dicekik juga di kamar. Jadi gini, kalau menuduh KDRT itu kan harus dengan bukti. Buktinya kapan terjadinya, visumnya ada, saksinya ada. Jadi jangan membuat narasi keterangan-keterangan seperti itu kan. Kalau menyampaikan satu keterangan itu harus diperkuat oleh bukti. Saksi kan ini sudah berbicara masalah hukum. Jangan berbuat lagi apa ya, menimbulkan narasi-narasi baru, ya dengan apa membalikan fakta-fakta ini sangat sangat berbahaya gitu. Jadi makanya kalaupun sekarang mantan istrinya atau eh, pengacaranya dari Ibu Tiri Nijam itu sah-sah saja, tapi jangan dibuat narasi-narasi yang akan memperlebar atau mendalami eh, kasus-kasus yang memang sudah lama terjadi. Dan kalau menuduh KDRT ya harus dibuktikan. Kalau menuduh apa pelantaraan apa penelantaran juga harus dibuktikan. Jadi jangan hanya di dalam narasi-narasi aja. Dan kami juga nanti klien kami bisa juga memberikan penjelasan baik ke penyidik maupun ke lembaga-lembaga yang lain. Jangan apa ya, belum apa-apa sudah dijawab. Sekarang kita fokus terhadap perkara yang sekarang dijalani. Kalaupun akan nambah siapa lagi tersangka lain, itu kewenangan penyidik kepolisian. Jadi jangan dibuat narasi-narasi di media sosial gitu. Itu Mbak. Oke, Pak Pak Anwar, Anwar, lihat silakan. Pak Anwar mungkin ini kan dari ibu kandung
dan kuasa hukumnya menyatakan ada dugaan pembunuhan berencana, Pak. Mendengar kata-kata itu dari Bapak sendiri seperti apa sih, Pak? Ya itu ngaco ya. Kalau Benar. itu menurut saya sangat sangat tidak benar. Kok bisa senista itu pikirannya ke saya? Yang dimana buat apa saya urus dari kecil kalau memang mau dibunuhnya dari dulu aja saya bunuh. Itu yang sangat tidak logis ya. Pak, di sosial media juga Bapak menyatakan kalau justru saat ibu kandungnya Nizam menikah lagi, Nizam justru diserahkan kepada Bapak. Betul gitu ya, Pak? Betul. Jadi waktu Itu itu sudah berulang-ulang ya. sudah berulang-ulang disampaikan. Masih belum paham juga. Iya. Sudah Itu di berulang-ulang berita-berita disampaikan. yang lain sudah jelas bahwa Nijam itu diserahkan oleh ibunya dan neneknya kepada bapaknya. Ya, setelah itu mereka bukan putus komunikasi ya, jarang ya Iya. Jadi komunikasi. ditegaskan tidak ada penelantaran ya, Pak? Tidak ada penentuan di mana ya. Makanya kita buktiin kalau itu tidak benar. Apa ini kan pencemaran nama baik ya, apalagi di medsos, apalagi di berita-berita udah kita kumpulkan kok ya. Ya, kita coba nanti. Saya masih fokus terhadap laporan yang 2025 ini sudah lagi diperiksa ini satu-satu persatu, tolong didukung oleh teman-teman ya. Ini nanti siapa pelaku selanjutnya nanti kita lihat. Jangan terus dibuat-buat narasi-narasi yang tidak benar gitu. Pak, ini masih momen berduka, tapi kisruh kasusnya masih terus berjalan sendiri. Kalau dari Pak Anwar sendiri menyayangkan gak sih, Pak, ini jadi kemana-mana? Ya, kan ada laporan di Polres Sukabumi. Ya kita kalau saya dipanggil atau diundang, kita hadiri juga, berikan penjelasan. Di mana letak unsur pidananya? Ya karena unsur pidana itu kan minimal harus dua alat bukti. Buktinya apa? Jelas. Ya, Pak Anwar, boleh sedikit mungkin tanggapannya Pak Anwar mengenai statementnya kuasa hukum dari Ibu Lisna yang menyebut kalau ya sebelum meninggal kan ada di pengasuhan Bapak nih Nizam. Bapak menanggapinya seperti apa nih Pak? pada waktu meninggal, Ya. Pak Anwar memang ada di makam. Begini Mbak ya, Jelasin. saya jelaskan di sini. Waktu itu kan saya mau melakukan otopsi. Dan anak saya Nijam ini dibawa dulu ke Rumah Sakit Bayangkara Sukabumi untuk dilakukan otopsi. Setelah selesai otopsi, sekitar 3 jam lebih sampai 4 jam gitu ya. Pas selesai otopsi, anak saya Nijam itu pulang duluan sama sama ambulan. Yeah. Nah, saya nggak ikut sama anak saya karena saya menunggu hasil pengumuman otopsi. Jadi saya belakangan. Pas anak saya sampai di kampung, mandor Pak Kadusnya nelpon ke saya, ini gimana? Apa, apa mau nunggu AA, apa mau dikebumikan? Kata saya, jangan nunggu saya karena ini sudah mau maghrib, sudah sore, dikebumikan saja seperti itu. Jadi itu komunikasinya seperti itu ya. Iya. Bukan tidak hadir karena memang posisinya Bapak lagi Nunggu. sakit kan. Iya. Ini lebih jelas kan. Karena yang mengalami Pak Anwar saya tidak begitu. Saya tuh dapat kuasa setelah pemeriksanya Pak Anwar. Ya. Oke Mbak, kita masih ada mau meeting nih Mbak. Mohon maaf ya. Kita bolak-balik lagi ya masalahnya. Terakhir Pak mungkin pesan untuk apa namanya Ibu Nizam baik kuasa hukum dari Ibu TR atau Ibu kandung Nizam Ibu Lisna mungkin ada pesan sendiri dari Pak Anwar mengingat keduanya juga membahas tentang KDRT, dugaan KDRT yang dialami sama menikah dengan Bapak dan dugaan pernikahan siri yang dibongkar oleh kuasa hukum Ibu TR yang Bapak diduga Bapak melakukan nikah siri sampai 11 kali. Mungkin ada pesan untuk kedua kubu tersebut. Dan itu pun pernyataan bohong ya. Itu pernyataan bohong di publik. Dia bilang saya nikah 12 kali. Itu 12 kali dari mana?
saya 6 kali nikah ya. Terus kalau sama Mama Raja dulu waktu saya melakukan bukan KDRT ya, itu kejadiannya sudah 12 tahun lebih. Itu pun saya tidak melakukan pemukulan-pemukulan ke badan. Cuman saya memotong rambutnya itu pun ujungnya. Kenapa saya motong rambutnya? Karena harapan saya kalau motong rambut kan tidak sakit. Nah, kalau sama Tani Rida ini, saya tidak terima kalau saya melakukan KDRT. Ya, malah yang sering di KDRT saya kalau sama Ibu Tani ini ya. Tapi saya mau ngadu sama teman malu, apalagi lapor sama polisi malu. Masa saya harus lapor di KDRT? Ya, Ada Pak. rasa takut nggak sih Pak dengan tudingan-tudingan yang liar nih Pak sekarang mengarah ke Bapak? Mungkin atas tekanan mental yang Bapak alami atau seperti apa? Saya jawablah gini. Saya oke lah. Sepanjang itu tuduhan-tuduhan kepada klien saya minta dibuktikan saja. Silakan ya, baik ke pengacaranya apa eh, Ibu Tiri maupun eh, pelaporan tentang eh, bahwa pelaporan yang dari istri yang apa istrinya ibunya Nijam ya yang dilakukan ya silakan aja. Bukan ini kami bisa membuktikan semua juga bisa kita batas dengan bukti yang memiliki. Jadi eh, eh, ini kan diulang-ulang terus ya. Kita juga agak repot kalau kita bahasa narasinya diulang-ulang terus. Jadi silakan sepanjang bisa dibuktikan secara hukum ya kita tunggu ya. Berarti menegaskan tidak ada ketakutan ya dari pihak Pak Anwar ya Pak Apa dengan kalau memang tidak bersalah apa yang ditakutin? Klien saya nggak takut kok Saya nggak takut karena memang saya nggak merasa. karena benar. Saya nggak merasa menelantarkan anak ya. Enggak. Di jam itu Raja itu prioritas. Dan itu sudah saya posting di Facebook saya waktu terakhir anak saya ada keperluan, saya minta bantuan terhadap ibunya tidak merespon. Dan selama anak itu sama saya, diantar ke saya, selama anak itu sama saya, jangankan besar, 10.000 perak pun ibunya tidak pernah simpati sama anak saya. Gak mungkin saya menghalang-halangi ibunya datang ke anak saya, apalagi membawa rezeki buat anak saya, nggak mungkin. Jadi ibunya pun saya lihat di podcast banyak memberikan keterangan-keterangan palsu. Dan itu semua sudah saya download dan sudah saya simpan videonya. Oke, Mbak ya. Kita nanti bikin Baik, laporan balik Pak. ya, Mbak. Mbak ya. Terima kasih Pak Kasih ya. atas waktunya. Oke ya. Nanti kita ini supaya beritanya seimbang, Mbak. Jadi jangan terlalu terus diulang lagi ya, Mbak ya. Oke. Baik Pak, terima kasih waktunya ya Pak ya. Terima kasih ya.